peristiwa terjadi di bulan Muharram, kisah para nabi dan rasul. Kita baru bicara tentang Nabi Adam, pertobatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu memanjatkan doa yang hari ini sering kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khalifah. Kan? Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan kali ini Allah masih memberikan pilihan kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, sekaligus menunaikan dari sekian banyak kewajiban hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni menunaikan sholat fardu Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang sangat singkat ini Hatib berwasiat kepada diri Hatib dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa selalu berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita ikuti pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di penghujung bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 24 Zulhijjah 1441 Hijriah. Begitulah putaran waktu yang kita rasakan, yang kita lewati bergulir. Dia melaju terus ke depan, tidak pernah mundur ke belakang walaupun hanya sedetik. Dia akan bergulir maju ke depan, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Berputarlah terus seperti itu perjalanan waktu. Maka Allah dalam setiap momen selalu menghadirkan waktu-waktu sebagai pelajaran, sebagai ibrah, untuk kita mengambil momen-momen baik yang disiapkan oleh Allah dari hari. Ada waktu-waktu yang dilebihkan oleh Allah, diutamakan oleh Allah. Begitupun minggu, begitupun bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
memasuki yang sebentar lagi bulan Muharram tahun Hijriah, di mana dalam kondisi kita mayoritas muslim ketika pergantian tahun Hijriah seperti ini, apakah memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Tapi yang pasti dalam kenyataan keseharian kita, kalau sudah pergantian tahun baru Islam, tidak semeriah pergantian tahun Masehi atau Miladiah. Kalau sudah pergantian tahun Miladiah, dari anak-anak sampai yang besar, tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya tahu kalau hari ini pergantian tahun. Tapi begitu masuk pergantian momen seperti ini, yang sebentar lagi akan kita masuki bulan Muharram, tahun baru Islam, sedikit saja yang memahami, sehingga pergantian ini biasa-biasa saja dalam kehidupan kita. Maka dalam kesempatan singkat ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, memahamkan kepada setiap kita bahwa bulan Muharram adalah tahun pergantian tahun di dalam kalender Islam, di mana bulan Muharram ini adalah bulan mulia yang dimasukkan oleh Allah 4 keutamaan dengan 4 bulan yang lain. Ada bulan Sya'ban, Ramadan, dan Muharram. Ini dilebihkan oleh Allah. Ada keutamaan-keutamaan. Kenapa Allah lebihkan dibanding dengan bulan-bulan yang lain? Tentu Allah yang Maha tahu. Sedikit saja diinformasikan kepada kita bahwa apa yang terkandung di dalam bulan yang diutamakan dan dilebihkan oleh Allah dan Rasulnya. Bulan Ramadan misalnya, pasti kita tahu bahwa ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, yang ketika diseru oleh Allah orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi bulan Muharram juga dilebihkan oleh Allah, ternyata memiliki kelebihan dan keutamaan. Di antaranya adalah bulan yang dianjurkan kita untuk istighfar dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram ini pula merupakan momen terbaik untuk kita menghitung amal-amal kebaikan kita. Lalu keutamaan bulan Muharram ini adalah terjadi berbagai macam peristiwa besar di dalam perjalanan kehidupan umat Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba hanya mengambil beberapa peristiwa penting, kejadian yang maha dahsyat yang terjadi di dalam bulan Muharram, yang persis terjadinya hampir di setiap 10 Muharram. Yang pertama, diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, yang langsung ditempatkan oleh Allah di surganya. Di surganya Nabi Adam alaihissalam diciptakan, lalu ditempatkan dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terjadi di bulan Muharram, tepatnya di hari ke-10. Cerita yang dapat kita ambil dari penciptaan Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah, lalu kemudian ditempatkan oleh Allah Adam alaihissalam di surganya, satu saja yang menjadi perintah atau larangan daripada Allah, jangan kau dekati buah khuldi. Tapi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kejadian ini pun akhirnya terjadi di bulan yang sama, bahwa
larangan kepada Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Lalu kemudian Adam memakan yang namanya buah khuldi, lalu terusirlah dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga, lalu kemudian mendapat larangan Allah memakan buah khuldi. Dia sudah di surga lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belum tentu di surga. Semua larangan apakah kita mampu dan bisa untuk memenuhi, mengikuti larangan-larangan yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan terusirnya Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam pun berdoa kepada Allah. Dan pertobatannya ini pun terjadi di bulan Muharram. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam memohon ampun dengan pertobatannya yang kita kenal dengan doa Rabbana dallamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Quran surat Al-A'raf ayat 23. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan merahmati kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang rugi. Hampir seluruh dalam peristiwa terjadi di bulan Muharram, kisah para nabi dan rasul. Kita baru bicara tentang Nabi Adam, pertobatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu memanjatkan doa yang hari ini sering kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dallamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Ini yang terus kita ikuti doanya Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, kami yang telah menzolimi diri, jika tidak diampuni, jika kami tidak diampuni dan merahmati, kami tentulah menjadi orang-orang yang merugi. Maka kata Allah, manusia dalam kehidupannya merugi. Apalagi kaitannya dengan waktu, momen yang baik untuk kita mengevaluasi di bulan pergantian tahun seperti ini. Wal asar, kata Allah, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demi masa, kata Allah, manusia itu berada dalam kerugian. Jadi seiring dengan perjalanan waktu yang kita lalui, aktivitas dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur, merugi kehidupan kita. Maka Allah bersumpah demi waktu bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salih, beramal saleh. Beriman kita, beramal saleh kita. Illal ladzina amanu wa amilus salih wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati, memberikan anjuran, memberikan pelajaran, memberikan pengingatan. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Dan disampaikan yang benar itu tentu tidak semua orang bisa menerima dengan lapang dada. Disampaikan terus menerus. Tidak semua orang akan mendapatkan hidayah. Ketika disampaikan kebaikan-kebaikan, disampaikan yang hak, maka diikuti oleh Allah menyampaikan dengan kebenaran, diikuti dengan kesabaran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui momen pergantian tahun seperti ini menjadikan kita bisa mengevaluasi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah ingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk kita memperhatikan apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa yang sudah kita perbuat, amal ibadah apa sudah kita persembahkan kepada Allah.
dalam kita meniti dan menata perjalanan kehidupan keseharian kita. Maka Allah ingatkan manusia itu berjalan dari 0-10 lalu sampai usia hari ini. Dikatakan Allah merugi ketika dia tidak menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bermunajat dan berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan momen seperti ini untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan, diberikan hidayah, diberikan petunjuk untuk memperbaiki pribadi-pribadi kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Lalu dalam kesempatan ini pula ada momen yang sangat luar biasa pula. Secara nasional negeri ini 75 tahun merdeka. 17 Agustus 45, 17 Agustus 2020. Apakah ada kaitan hijrah dengan kemerdekaan? Justru inti daripada hijrah itu tidak hanya berpindah dari tempat ke satu tempat yang lain, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, berpindahnya dari kota Makkah ke Madinah. Maka yang terkandung filosofi dan substansi hijrah itu perpindahan dari hal-hal yang buruk menjadi baik. Kebiasaan-kebiasaan yang hari ini kita belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pindahkan kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kemerdekaan itu bukan hanya sekadar kita bebas dari penjajahan, bukan kita dijajah oleh orang-orang luar, tetapi justru kita harus merdeka, mampu memerdekakan diri kita dari godaan syahwat, dari hawa nafsu, dari tuntutan duniawi. Merdekakan diri kita, itulah sesungguhnya bagian daripada hijrah yang dituntunkan dalam ajaran agama ini. Bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan keistiqomahan untuk berusaha memperbaiki diri. Kita menghitung amal ibadah apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara amal itulah sesungguhnya yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu al ghafurur rahim.